Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ihdinash shiratal mustaqim wa ihdinash siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kali ini kita akan bahas tentang toleransi, bab terakhir untuk kelas 11. Semoga bulan suci Ramadan yang kedua ini kita diberikan rahmat dan maghfirah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan amal ibadah kita menuju toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi dalam Wikipedia, menurut agama Islam dalam Al-Qur'an secara komprehensif diantaranya Tuhan menjelaskan dalam surat Al-Kafirun, asbabun nuzulnya adalah tentang awal permintaan kaum Quraisy terhadap Nabi bahwa untuk saling menghormati antar agama. Maka pemuka Quraisy meminta supaya Nabi menginstruksikan kepada umat Islam untuk bergiliran penyembah dalam hal penyembahannya. Kemudian besoknya Nabi diperintahkan untuk menyembah Tuhan kami, besok kami akan menyembah Tuhan kamu. Nah, disitulah pertama ada toleransi, yaitu surat Al-Kafirun. Namun secara umum, secara global, toleransi itu sabar dan menahan diri, atau sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan toleransi dalam berpacaran? Silakan jawab di kolom komentar. Bagaimana toleransi dalam ada orang yang mabuk? Kan bahaya mabuk oke gitu. Bagaimana dengan toleransi dalam berjudi? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini dalam kamus KBBI-nya seperti ini, dua kelompok yang berbeda atau ini hanya menjelaskan tentang batas ukur penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Kemudian sikap apa yang harus kita lakukan? Yaitu terbiasa terhadap sikap ini, yaitu terbiasa toleran dan menghindari tindak kekerasan. Yang selanjutnya yaitu kita perhatikan ada 3 peristiwa. Yang pertama, tawuran antar pelajar. Yang kedua, pengerusakan tempat-tempat ibadah, tawuran antar warga, demonstrasi mahasiswa, dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya telah menggambarkan secara jelas pudarnya persatuan dan rasa toleransi. Di sini karena memang sudah ada perkembangan zaman, di mana bahwa demonstrasi itu diperbolehkan dalam hal yang baik, dalam hal mengkritik, dalam hal meminta, memohon, atau memberikan sebuah perasaan kepada pemerintah. Karena memang negara ini negara demokrasi, kenapa tidak kita berdemonstrasi, tapi dengan cara yang damai. Dan sudah bisa menjadi figur ya, contoh demonstrasi 212 2018 kemarin, 2017-18 ya, apalagi. Kemudian di sini ada tawuran antar pelajar. Tidak adanya toleransi, ada sukuisme gitu ya, atau misalnya merasa bahwa sekolah aku yang paling hebat, sekolahmu yang jelek. Nah, seperti itu, atau mungkin karena kasus-kasus tertentu, karena memang rebutan perempuan dan sebagainya, wallahu alam. Bagaimana menyikapi toleransi itu? Nah, di sini dalil yang pertama dijelaskan dalam surat Yunus ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minuna bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya di antara mereka itu penduduk Mekah ada yang beriman kepada Al-Qur'an. Hal ini diketahui oleh Allah, dan ada pula mereka yang tidak beriman kepada Allah untuk selama-lamanya. Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman. Ayat keduanya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Artinya, bagi masing-masing pihak menanggung akibat perbuatannya sendiri.
Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Akan tapi ayat ini dinas oleh ayat Saif atau ayat yang menganjurkan memerangi mereka. Nah, itu ayatnya yang menjelaskan tentang Allah tahu tentang setiap pekerjaan manusia. Selanjutnya di sini kesimpulan ayatnya, yaitu umat manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW terbagi dua golongan, yaitu umat yang pertama, yaitu umat yang beriman kepada kebenaran dan kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama hidup di dunia senantiasa bertakwa atau orang-orang kafir. Allah tahu. Nah, bukan berarti kita membiarkan dicuekeun teuing gitu, tapi ada ikhtiar yang ada batasannya. Kita berdakwah menegakkan kebenaran, amar ma'ruf, kamu salah, maneh, nggak gitu. Tapi dakwahnya Rasul penuh dengan toleransi, seperti mengajak tidak mau, besok lagi mengajak tidak mau, besok lagi mengajak, terus dan terus seperti itu, sehingga sampai Rasulullah dianiaya, dihinakan gitu, dilempari kotoran. Nah, itu karena toleransinya Rasul gitu. Nah, lalu apa yang menjadi yang menjadi penghalang gitu mereka untuk tidak beriman? Karena itu sudah kehendak Allah dan karena memang kesombongan manusia. Kemudian yang ketiganya, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Contoh di Amerika sana, tadi barusan saya lihat di sebuah video, ada seorang Nasrani, ada seorang Kristen yang atau bisa dibilang dia hanya mewakili sebagai seorang jurnalis, ingin mewawancara seorang yang ahli ruqyah gitu, karena dia mewawancara sebelumnya ahli ruqyah di agama lain gitu, kemudian masuk ke agama Islam bagaimana dan umat Islam di sana, kalau tidak salah di Inggris, tidak begitu kumaha gitu, tidak sentimen, toleransinya tinggi gitu. Dan Indonesia pun iya malahan gitu. Hanya saja di beberapa media sosial banyak yang debat tentang tentang agama dan sebagainya. Itu ranahnya gitu, tidak jadi masalah kalau mau masalah perdebatan hal seperti itu. Tapi percuma saja gitu. Kalaupun berdebat, mereka akan menyangkal mereka benar, dan kita juga akan berdebat tentang bahwa Islam itu adalah agama yang benar gitu. Jadi bagaimana caranya dakwah dengan toleransi ini? Ya, sampaikan kebaikan, lakukan kebaikan. Insya Allah segala sesuatunya nggak menjadi tolak ukur. Jadi wah agama teologi karena nggak seperti itu. Jadi dengan sikap saja, dengan akhlak. Contohnya akhlak Rasul. Banyak orang yang masuk Islam dengan perilaku dan akhlaknya Rasul. Nah, di sini dari hadis Ibnu Umar ya. Di sini Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Tetapi kadang dalil ini, hadis ini dijadikan alasan bagi orang-orang yang ingin dibaikin gitu. Seperti contohnya, cek hadis oge, kita tuh harus baik sama tetangga. Masa kamu nggak baik sama saya? Nggak gitu. Tapi sikap yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama saudara. Adapun mereka tidak baik, bukan urusan kita. Yang penting kita baik. Nah, bagaimana ketika orang tidak baik, kemudian kita tidak bagaimana kita mendakwahi mereka? Ya sampaikan hadis ini. Yuk kita melakukan kebaikan antar sesama. Sekalipun kamu bukan muslim atau kamu golongan agama, golongan madhabnya anu dan anu sebagainya. Nah itu ya, jadi banyak yang mengatakan bahwa kamu harus berbuat baik sama tetangga teh, tapi hari manehna sorangan gitu. Jadi lakukan itu dari pakai M3 itu ya, dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil, dan dari mulai hari ini. M ya,
mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Kemudian kita lanjutkan kepada dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajali dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard wa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Nah, di sini kesimpulan ayatnya yaitu nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya suatu mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Kemudian yang poin keduanya, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan. Pembunuhan seseorang manusia dengan maksud jahat atau karena emosional, karena dendam dan sebagainya merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Artinya untuk yang poin kedua ini, ketika ada seorang melakukan pembunuhan tanpa dengan emosional, dengan maksud dan yang jahat, itu pemusnahan terhadap sebuah masyarakat. Dan adapun keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap orang yang membunuh, itu adalah sebuah dalam rangka qisas kan sesumber kehidupan masyarakat. Kemudian poin ketiganya, itu mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka menyembuhkan atau menyelamatkan orang sakit. Kemudian di sini toleransi yang harus dibina agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu saling menghargai adanya perbedaan keyakinan atau perbedaan paham atau perbedaan mazhab. Kebanyakan orang tuh berdebat masalah kunut atau tidak kunut sampai meninggalkan salat subuh. Nah, itu yang menjadi khawatir ya untuk zaman sekarang. Masalah perbedaan agama sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, ini masalah perbedaan politik, ada yang seperti itu, ada yang sampai dibully gitu ya. Seperti saya sendiri, hanya masalah pandangan politik saya sering mengkritik pemerintah. Seringkali saya dibully gitu, sampai didiskriminasi. Mana toleransinya? Katanya mereka yang toleran, tapi mereka juga yang melanggar. Kebanyakan seperti itu. Aku yang hebat, tapi dia menunjukkan keburukannya. Aku yang dan sebagainya. Kemudian yang poin keduanya, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Kita hargai setiap orang punya pendapat. Kita tidak boleh mengkritik pemerintah, itu pendapat. Kita boleh kok mengkritik pemerintah, itu juga pendapat. Dan saling, kita dengan jalannya, mereka dengan jalannya, membentuk buat sebuah pandangan bahwa pemerintah itu baik dan sebagainya. Silahkan, itu adalah kewajiban rakyatnya juga, atau hak gitu ya, hak rakyat. Dan kita juga sebagai seorang rakyat Indonesia juga tidak jadi masalah kalau kita mengkritik pemerintahan. Tapi harusnya datang atau emang kalau kamu datang ke sana ke istana bakal diterima? Nggak mungkin ya. Setidaknya media massa, media sosial juga bisa jadi ranah, bisa jadi jalan untuk kita belajar mengkritik gitu ya, belajar memberikan ini yang baik itu seperti ini, supporter lah gitu. Ketika Persib membawa bola
ya, seorang pemain Persib bobolah hek cek orang teh salah. Tapi kan kadang-kadang kita mana mah teu apal orang main siga kumaha. Karena ya kita yang tahu gitu, harusnya kalau mau belok ka dieu mah bisa gol, tapi kalau nabet belok ka dinya jadi teu gol. Karena kita penonton gitu, bukan pelaku gitu. Saya bukan pemerintah. Saya hanya penonton pemerintah. Nah itu. Selanjutnya kita harus belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti pandemi ini banyak orang yang mati kelaparan. Ada beberapa berita yang menyampaikan ada yang mati dalam keadaan kelaparan. Kemudian tadi pagi juga saya lihat ada tukang beca, kebetulan beliau punya penyakit epilepsi, dia meninggal dalam keadaan terduduk dan terbujur kaku di atas becanya. Saya mengatakan itu COVID-19 bukan ya, tetapi karena karena pandemi ini banyak orang menahan diri untuk keluar rumah, akhirnya tinggal di rumah, ngapain, tidak ada yang perlu, tidak ada yang dimakan, akhirnya minum, cuman minum saja, dan sampai ada seorang nenek yang meninggal, banyaklah. Dan kita perlu empati, bagaimana merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yuk kita berbuat baik dari sekarang, berbuat baik dari hal yang kecil. Kita doakan mereka, kita doakan Indonesia ini mudah-mudahan menjadi negara yang kuat, negara yang hebat, negara yang kaya, dan bisa melindungi rakyatnya dengan baik, dengan cara yang baik. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.